Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Selatan untuk mata pelajaran Quran Hadis kelas 12. Materi 2 yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 2 dalil hadis riwayat Muslim dari Suhaib ya, dan hadis riwayat Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad tentang ujian dan cobaan. Sebelum kita membahas dalil tersebut, perlu kita mengetahui ya tujuan pembahasan materi hadis tentang ujian dan cobaan agar kita mampu ya mengoreksi sikap sabar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga kita waspada agar terhindar dari perilaku tidak sabar. Yang tadinya kita termasuk orang yang tidak penyabar, mudah-mudahan dengan mempelajari 2 hadis ini, kita mulai sedikit demi sedikit menjadi orang yang mampu bersabar. Mari kita baca terlebih dahulu hadis pertama, yakni hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan mari perhatikan ya mufradat terjemah dari hadis tersebut. Ajaban, menakjubkan, li amri, urusan mukminin ya, seorang mukmin. Inna amrahu, urusannya, kullahu lahu khair, semuanya baik baginya. Walaysa dzalika, hal ini tidak li ahadin, didapatkan illa lil mukminin, kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka itu baik baginya. Baiklah. Lalu apa pesan atau makna yang terdapat dari hadis riwayat Muslim dari Suhaib ini? Seperti pertemuan sebelumnya, kita telah membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan Quran surah Ali Imran ayat 108. Pelajaran dari yang sudah kalian pahami, yang sudah Ibu share ya materi itu, bahwa manusia memang akan terus mengalami kondisi seperti pada gambar berikut. Sedih, ya, bahagia, ya. Sedih, bahagia. Nah, kondisi dari sedih, ya, seperti gambar sedih dan bahagia ini, ilustrasi gambar tersebut dari pesan hadis riwayat Muslim dari Suhaib yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kekaguman beliau terhadap perilaku seseorang. Ini seperti apa perilaku orang tersebut? Ya, ternyata orang beriman ya sedih atau bahagia itu ya sama saja. Nah, bagi orang beriman sedih bahagia tadi sama saja. Artinya apa? Artinya orang beriman bagaimanapun kondisinya, ia tetap dalam posisi stabil. Maksudnya sedih bahagia tadi kondisinya
atau perilakunya selalu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, hadis ini sesuai dengan makna Quran surah Ali Imran 186, yaitu perilaku yang diutamakan ketika kita mendapat cobaan dan ujian apa? Sabar dan takwa. Nah, seperti hadis ini, kata Rasulullah, apabila ia mendapat kenikmatan, ya, wa in asabathu sara'u syakara, dia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Wa in asabathu dara'u sabara, apabila ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Jadi sesuai dengan Quran surah Ali Imran 186. Karena ciri orang yang bersabar dan bertakwa pasti, ya, dia akan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia akan, perilaku syukurnya tadi akan terlihat dari segala ucapannya, dari segala perbuatannya, dan tentu hatinya, ya. Contoh, ya, seperti apa perilaku orang sabar misalnya. Apabila ada orang yang menyakiti, kita mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Begitulah perilaku orang yang sabar. Apabila kita difitnah, ya, kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Bukan berdiam diri. Berdiam diri bukan sabar. Difitnah memang harus diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya kita mencari solusi yang terbaik, ya. Nah, apabila dihina orang, nah ini bisa kita diam. Dihina tidak apa-apa kan? Tidak ada yang perlu diselesaikan dengan harus bertemu dengan orangnya, tidak. Cukup kita membiarkan karena sekedar dihina, cukup dengan hati kita memaafkan. Beda dengan difitnah. Ya, kalau difitnah, yaitu bisa kita memperbaiki nama baik kita tadi dengan cara, ya, silaturahim lah, menyelesaikan masalah. Begitulah perilaku orang sabar lah. Sabar, ada suatu tindakan yang harus kita lakukan, ada sabar yang dimana kita berdiam diri. Jadi kita bisa memposisikan diri, tadi contohnya kalau difitnah berarti kita harus melakukan sesuatu, kalau dihina kita cukup dengan mendiamkan dengan cara memaafkan tadi. Sehingga apa? Bagi orang beriman, tidak ada kenikmatan kecuali dalam ikhlas. Tidak ada yang menyenangkan pandangan mata kecuali takwa. Tidak ada yang kelapangan kecuali dalam penyerahan. Perhatikan gambar ini, ya, gambar harta, ya. Orang beriman diberi cobaan yang seperti ini, ya, seperti gambar ini, tidak membuatnya bahagia, juga tidak membuatnya sedih. Secara otomatis tidak mungkin sedih, ya. Mengapa? Ya, karena tadi posisinya dalam keadaan tetap stabil, karena baginya sama saja, ya. Sedih atau bahagia itu adalah sebuah cobaan. Nah, kalau kita perhatikan gambar uang yang berhamburan ini kenyataan, ya, bahwasanya dengan uang ini tidak membuat orang menjadi bahagia. Mengapa? Dia buang-buang uangnya karena ia menganggap bahwasanya uang itu tidak bisa menolongnya dari sakit, tidak bisa membuatnya sehat. Dia berobat ke dokter, tapi dokter tidak bisa mengobati penyakitnya, padahal dia banyak uang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa uangnya tadi. Nah, jadi nikmat, ya, pada gambar seperti ini, ya, hidup, umur, dan sehat, itu juga adalah sebuah nikmat. Kita gunakan, ya, sehat kita itu untuk apa? Banyak orang sehat menggunakan sehatnya tidak memperbanyak amal ibadah. Banyak orang sehat, ya, tidak peduli dengan kesehatannya, sehingga dia hidupnya hanya bersantai-santai, bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Sehingga perlu kita ingat kembali, nikmat yang paling utama itu apa? Iman dan Islam. Iman dan Islam adalah nikmat Islam, ya. Iman dan Islam seperti yang diharapkan, ya, oleh Nabi Ibrahim kepada ayah beliau. Nikmat Islam yang diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya. Nikmat Islam yang diinginkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau yang sangat beliau cintai dan beliau sayangi. Sedangkan kita bagaimana? Nikmat yang diinginkan Nabi Ibrahim tadi untuk ayahnya, nikmat yang diinginkan Nabi Nuh untuk anaknya tadi, nikmat yang diinginkan Nabi Lut tadi untuk istrinya. Kemudian Allah berikan nikmat
tersebut kepada kita tanpa kita pinta, tanpa kita harap. Apakah pernah kita sadar tentang agungnya nikmat yang kita miliki itu, iman dan Islam? Dari semua cobaan dan ujian yang telah diberikan Allah dalam bentuk sedih dan bahagia tadi, kalau kita mau ngerti ya, memahami dari gambar ini, coba perhatikan gambar ini. Tengkurap terus-terusnya, kalau Anda perhatikan, gambar terakhir adalah seorang orang tua yang sudah tak berdaya. Kalau di ujung itu kan ada gambar lobang. Disitulah tempat terakhir kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, sebuah perjalanan namanya itu. Kita sedang menuju ke arah itu. Ke arah apa? Ke arah kubur tadi. Karena perjalanan dunia ini hanyalah persinggahan. Maka raihlah ya persiapan negeri yang kekal. Apa negeri yang kekal? Kita perhatikan di gambar ini ada gambar api dan seakan-akan ini ada sebuah gambar pintu, seakan-akan pintu masuk ke surga ya, hanya seakan-akan ilustrasi ya. Dari tempat yang kekal hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kita berada di mana nanti? Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita bagaimana keadaan kita? Maka dari itu, apapun keadaan kita tadi, tetaplah posisi dalam taat kepada Allah ya, dan menjauhi segala larangannya. Begitulah pesan dari Muslim dari Suhaib. Jadi bekal kita untuk menghadapi cobaan tadi adalah sabar dan takwa. Kita ulang kembali dari gambar alam kubur tadi ya, sebagai dunia adalah persinggahan. Raih persiapan bekal dan sabar takwa kita. Semoga kita termasuk penghuni ahli surga. Na'udzubillahi min dzalik, penghuni ahli neraka lah. Jadi orang sabar tak pernah merasa kecewa jika kehilangan kesempatan, tetapi juga tidak merasa senang bila memperoleh kesempatan. Demikian pula Allah selalu menyertai orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan kewajiban kepadanya, dan selalu mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Sebenarnya itulah dalam kehidupan ini. Terakhir, ya, sebagai motivasi kita untuk bisa ya berperilaku syukur dan sabar, dari pesan hadis ini adalah tidak ada kerugian ya bagi orang yang beriman dalam kondisi apapun. Apabila ia mendapat nikmat tadi, dia bersyukur, maka Allah akan berjanji siapa hambanya yang bersyukur dengan suatu nikmat, maka nikmat tersebut akan ditambah. Quran surah Ibrahim. Gunakan nikmat yang Allah berikan. Kita banyak diberi rezeki, mari kita berbagi. Kita mendapat nikmat sehat, ayo perbanyak beribadah. Itu salah satu contoh ya. Terus sifat kedua adalah tadi sabar. Demikian pula siapa yang bersabar, misalnya kita dapat hinaan, suka memaafkan orang lain, kita mendapat apapun, kita selalu dalam posisi stabil tadi, posisi kita dalam taat kepada Allah dan selalu menjauhi larangannya. Jadi orang yang bersabar akan kehilangan sesuatu. Kita kan kehilangan sesuatu yang kita tidak harapkan, lalu kita bersabar. Apa kata Allah? Maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Quran surah An-Nahl ayat 96. Jadi mukmin yang hebat ialah dia meninggalkan dunia untuk keperluan akhirat sebelum dia meninggalkan dunia. Ia bersedekah sampai kaya, bukan sudah kaya baru bersedekah. Ia suka menyampaikan kebenaran sampai jadi alim, bukan menunggu alim baru menyampaikan kebenaran. Ia datang ke masjid sampai ketua, ya, bukan sudah tua baru ke masjid. Ia beramal sampai ikhlas, bukan setelah ikhlas baru mau beramal. Demikian tadi untuk hadis pertama, riwayat Muslim dari Suhaib. Seterusnya kita akan membahas hadis kedua, hadis riwayat Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad. Asyaddun nasi bala al-anbiya'u
Tsummal amsal fal amsal. Yubsalar rajulu ala hasabi dinuhu. Fa in kana dinuhu salaba ishtadda bala'uhu. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliyu ala hasabi dinuhu. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Baiklah siswa-siswi kelas 12 semua jurusan yang Ibu sayangi. Sebelum kita melanjutkan pesan yang terkandung dari hadis kedua, yakni hadis riwayat Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad, perhatikan pernyataan berikut ya. Seandainya manusia mengetahui bahwa nilai kesabaran dan besarnya pahala dari kesabaran itu, tentu tidak berharap terburu-buru mendapat kesenangan. Manakala engkau tahu Allah memberi kesedihan agar engkau bahagia, maka engkau akan paham setiap kesulitan hidup ya, justru ada kebaikan di sana. Demikian sedikit statement maksud hubungan ya dengan hadis dari Mus'ab bin Sa'ad tadi. Mari kita perhatikan terjemah dari hadis ini. Perhatikan ya. Asyaddun nasi bala, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang paling dahsyat cobaannya siapa? Al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal, kata Rasulullah, yaitu para nabi, kemudian orang-orang saleh, dan seterusnya. Yubtalar rajulu, seseorang itu diuji, kata Rasulullah, ala hasabi dinuhu, menurut ukuran atau kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salaba, jika agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, cobaannya pun dahsyat. Wa in kana fi dinihi riqah, jika agamanya lemah, ubtuliyu ala hasabi dinu, maka ia akan diuji menurut agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka cobaan akan selalu menimpa seseorang. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah, sehingga membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa tertimpa kesalahan lagi. Sekarang mari pertanyakan kepada diri kita. Pernahkah selama ini kita sering mengeluh apabila keinginan tidak sesuai dengan kenyataan? Perhatikan emoji gambar berikut. Nah, apakah kita kayaknya setiap keadaan yang tidak menyenangkan, apakah perilaku kita ini seperti ini? Terus, apakah kita juga kadang protes kepada Allah saat sesuatu yang menyakitkan kita hadapi? Nah, kita akan paham dari karakter emoji yang ada pada gambar ini. Emoji terakhir. Bagaimana tindakan kita saat kejadian yang kita harapkan ternyata mengecewakan? Mari kita simak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari sejarah Nabi Yunus alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam sebagai berikut. Tentu Anda sudah tahu ya cerita tentang Nabi Yunus. Di dalam Al-Qur'an banyak ya tentang cerita-cerita para nabi tentang berbagai macam ujian dan cobaan. Kita mengambil contoh ya dari
Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Sekiranya Nabi Yunus tak pernah berzikir ketika berada di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Begitu yang terdapat di dalam Quran surah As-Saffat ayat 143 144. Apa maksudnya? Karena apa? Ketika Nabi Yunus diuji oleh Allah untuk berdakwah, selama beberapa tahun, sangat lama, Nabi Yunus hanya menerima orang yang mau beriman hanya 2 orang. Padahal waktu itu ada 200.000 umatnya Nabi Yunus. Puluhan tahun Nabi Yunus berdakwah. Maka dari itulah sehingga Nabi Yunus diuji oleh Allah, beliau seakan-akan marah kepada kaumnya dan meninggalkannya. Nabi Yunus berperilaku apa? Kita ambil pelajaran di sini. Beliau tidak sabar dan seakan-akan berputus asa dari rahmat Allah. Karena sudah puluhan tahun berdakwah yang hanya menerima orang yang mau menyeru dakwah beliau yang hanya 2 orang tadi. Maka singkat cerita, Nabi Yunus mendapat hukuman dari Allah sehingga beliau ditelan oleh ikan nun. Nah, ceritanya memang sangat panjang. Namun di sini kita hanya bisa mengambil sebuah kesimpulan tadi. Ketika Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus akhirnya ditelan ikan nun tadi. Berapa waktu beliau berada di dalam perut ikan? Menurut para ulama 40 hari berada di dalam sana. Dan beliau menyesali atas perbuatannya. Sehingga beliau berzikir, La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Pelajaran apa tadi yang kita ambil dari kisah Nabi Yunus? Begitulah kita. Hendaknya janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Ketika Allah memberi ujian sesuatu yang tidak kita senangi, seharusnya kita sadar akan mungkin dosa apa yang akan Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, atau Allah memperingatkan kita untuk segera bertaubat. Karena di dalam Al-Quran tadi disebutkan seandainya Nabi Yunus tidak berzikir, maka selamanya akan berada di dalam perut ikan nun sampai hari berbangkit. Itu menandakan bahwa kalau kita mendapat sebuah musibah, ayo cepat kita bertobat, perbanyak zikir, bukan sebaliknya Seperti yang ada emoji tadi, suka mengeluh, suka menyalahkan. Seterusnya, bagaimana cerita tentang Nabi Ayub alaihi salam? Seorang nabi, seorang rasul yang juga mendapat cobaan yang begitu berat dari Allah. Ketika itu iblis mengadu kepada Allah bahwasanya Nabi Ayub terkena nabi atau rasul yang luar biasa ibadahnya. Sampai-sampai malaikat pun bersalawat memuji kepada Nabi Ayub, sehingga iblis merasa cemburu kepada Nabi Ayub, lalu mengadu tadi kepada Allah agar diizinkan untuk menghancurkan Nabi Ayub. Karena menurut iblis bahwa Nabi Ayub itu mau beribadah karena tidak pernah diberi Allah itu tentang segala sesuatu yang menyakitkan. Sehingga iblis
ingin mencoba ya, apa mungkin Nabi Ayub ini terus beribadah kepada Allah seandainya Allah akan menghancurkannya. Begitu iblis mengadu kepada Allah, akhirnya diizinkan oleh Allah kepada iblis untuk melakukan apa saja yang mau dia lakukan kepada Nabi Ayub. Betapa ya banyak sekali kepedihan yang diderita Nabi Ayub. Mulalah iblis bereaksi. Pertama kali adalah dia menghancurkan berbagai kekayaan Nabi Ayub. Nah, contohnya seperti gambar di sini, beliau banyak ya seakan-akan memiliki perkebunan yang luas. Terus perkebunan yang luas tadi ya didatangkan ya oleh iblis, hama dan berbagai macam penyakit sehingga perkebunan beliau itu mati ya, hancur. Apalagi yang dimiliki oleh Nabi Ayub? Peternakannya pun sedikit demi sedikit habis, tidak tersisa. Akhirnya itu pun tetap membuat Nabi Ayub dalam keadaan bersyukur, tetap dalam keadaan beribadah. Iblis tidak tinggal dia. Apalagi yang dilakukan dia? Dia bunuh anak-anak semua, ya, anak Nabi Ayub. Sampai satu orang pun tidak tersisa. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Ketika iblis terus memperhatikan Nabi Ayub selalu dalam keadaan bersyukur dan bahkan selalu bersujud kepada Allah. Hanya sampai di situ? Oh, tidak. Apalagi yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam? Ternyata beliau ya dihembuskan, ditiup oleh iblis dari hidung ya, sehingga akhirnya penyakit gatal ya. Penyakit gatal yang selalu digaruk oleh Nabi Ayub yang akhirnya kulit beliau menjadi busuk, bahkan belatung keluar dari tubuh beliau. Namun beliau tetap dalam keadaan bersyukur. Nabi Ayub ya tidak peduli atas semua apa yang telah dideritanya. Lakukan adalah selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah. Tidak sampai di situ. Akhirnya Nabi Ayub diasingkan. Nah, lalu istri beliau ya meminta kepada Nabi Ayub, bukankah engkau, wahai Nabi Ayub, seorang nabi dan rasul? Apabila engkau berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bukankah penderitaanmu sudah cukup? Lalu Nabi Ayub bertanya kepada istrinya, menurut para mufassir, ya, Nabi Ayub nikmat hidup dibandingkan oleh Nabi Ayub 20 tahun. Wahai istriku, berapa tahun aku sudah menderita? 18 tahun, wahai suamiku, kata istrinya. Berarti aku malu, kata Nabi Ayub, untuk berdoa untuk menyembuhkan penyakitku. Aku menunggu 3 tahun lagi. Karena 20 tahun kita merasakan nikmat, maka wajarlah 20 tahun aku merasakan bala dari Allah ini. Begitulah adab seorang Nabi Ayub. Nah, setelah 20 tahun lalu Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ayub ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini artinya apa? Dari kisah Nabi Ayub ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan duka, ketika kita mendapatkan penderitaan, tidak lain adalah wajar kalau kita mengadu kepada Allah, bahkan memuji Allah. Begitulah adabnya seorang Nabi Ayub ya, memberi pelajaran kepada kita yang telah diabadikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, setelah itu alhamdulillah ya, doa dikabulkan oleh Allah. Dan semua apa yang
dulunya hilang dari Nabi Ayub, semua dikembalikan oleh Allah. Hartanya dikembalikan lebih dari yang dulu, berlipat-lipat. Anaknya yang tadinya 12 diberi lagi 26. Dan begitulah pembalasan Allah kepada orang yang pandai bersyukur dan bersabar. Namun yang terjadi kepada kita apa? Bukankah tujuan pembelajaran pada dua hadis ini tadi adalah untuk mengkoreksi diri kita? Apakah kita seperti slide ini? Zaman sekarang, zaman IT, mengadu ke media sosial. Seakan-akan pengumuman bahwa kita sedang berduka. Apakah kita mungkin selama ini melakukan akhlak tercela, misalnya sepada gambar ini, na'udzubillahi min dzalik, ya? Atau ya perbuatan-perbuatan tercela lainnya seperti gambar ini, ya, kalau istilah di kota ya mungkin ada diskotek misalnya, menghabiskan waktu percuma. Mengapa demikian? Karena mereka memaknai hidup seperti gambar berikut. Coba perhatikan gambar. Seharusnya kalau dilihat dari panah ini, ya, maunya manusia memang seperti ini terus, mau naik terus, ya, ya tidak mau turun. Ya. Intinya manusia itu selalu ingin dalam keadaan bahagia terus. Ya, memang bahagia itu adalah salah satu ujian juga sebenarnya. Jauh, ya. Kalau kita bersabar dengan kebahagiaan, ya, di mana posisi kita memanfaatkan kebahagiaan tadi untuk kebaikan. Nah, itu menurut para ulama dibanding kebahagiaan duka, ya ibaratnya berbanding lah. Kalau istilah pahala, kalau kita bersabar dengan bahagia mendapatkan 300 misalnya. Kalau kita bersabar karena duka, maka akan mendapatkan nilai 900. Nah, beda kan jadinya. Artinya luar biasa pahala duka ini lah bagi orang yang bersabar. Terus kalau kita perhatikan pada slide berikutnya, maunya kita seperti apa sebenarnya? Ya, maunya kita hidup itu harus sukses terus. Ya, coba lihat seorang laki-laki yang menenteng piala itu. Kalau di slide nomor 2, nah, itu maunya instan. Hidup ini maunya segala sesuatunya tidak mau melewati yang namanya ujian, perjuangan maksudnya. Kalau hal gambar seperti ini ya tidak mungkin. Karena bumi memang berputar, ya. Keberadaan kita tidak selamanya berada posisi samping kanan terus misalnya. Nah, lihat tangga ini. Ada A, B, dan C, ya. Nah, coba Anda perhatikan pada tangga ini huruf A, ya. Nah, apakah kita hidup di bumi seperti tangga A ini? Atau kita hidup seperti tangga B ini? Atau justru kita hidup di dunia ini seperti tangga C? Nanti Anda silahkan pilih ya, A, B, atau C. Dan nanti setelah Anda memilih, berikan keterangan sesuai pilihan Anda. Oke. Baiklah. Dari materi 2 yang telah kita pelajari ini, jadikanlah sebagai peringatan atau persiapan mental kita. Karena perjalanan Anda masih panjang. Suatu hari ujian dan cobaan sudah menunggu nih. Jadi persiapkan iman dan ilmu tentang arti sebuah bersyukur dan bersabar. Anda akan ingin pekerjaan nanti. Anda ingin berkeluarga nanti. Anda punya anak. Anda memiliki keluarga baru, mertua, ya, ipar, tetangga, dan semuanya. Persiapkan mental Anda. Karena suatu hari
Anda pasti akan menemukan yang namanya permasalahan hidup. Persiapkan tadi mental, iman kita ya, bagaimana berperilaku syukur dan bagaimana berperilaku sabar. Maka dari itu, perhatikan pada gambar ini, makna hidup ini ya sebenarnya menggunakan waktu agar bernilai jadi amal kebaikan. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Kalau seandainya kita menghadapi segala ujian yang berbentuk duka ataupun apalagi bahagia kan? Surah Al-Baqarah 145 kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu memang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang menyerahkan kepada Allah. Jadi jelas sudah ini, bahwa hidup ini ya memang berat kalau kita tidak mengandalkan sabar dan salat dalam menghadapi ujian tadi. Apa yang harus kita lakukan lagi? Seringlah kita ke masjid. Jadikan doa sebagai senjata. Istilahnya doa itu kan seperti orang yang mengayuh sepeda. Terus saja kayuh ya. Suatu hari nanti akan tiba sampai pada tujuan. Jangan berputus asa, berdoa kepada Allah. Apalagi perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah syifa. Doa ya, karena Al-Quran tadi sebagai syifa bagi orang yang beriman, sebagai penenang bagi hati dan jiwanya. Terus menggali ilmu ya, senang ke majelis ilmu, dan tentu perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl 128. Yakinlah bahwa sekali lagi Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Itu saja yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga apapun permasalahan, insya Allah ya, semua akan kita lewati dengan baik-baik saja. Demikian ya pertemuan untuk materi 2, ini adalah pertemuan terakhir. Mudah-mudahan ya kita tadi termasuk orang yang pandai bersyukur, termasuk orang yang selalu bersabar dalam keadaan apapun. Demikian hakikat orang yang tabah dan sabar ketika ditimpa suatu musibah. Seseorang harus meyakini dan menyadari segala sesuatu yang dimilikinya di dunia ini pada hakikatnya adalah hak Allah, milik Allah. Manusia hanya dipinjamkan dan diberi amanah untuk memelihara dan merawatnya. Manusia diperbolehkan memanfaatkannya dalam rangka ketaatan pada Allah. Suatu saat nanti, barang pinjaman tersebut akan diambil oleh sang empu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan terakhir untuk ujian dan cobaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.